Sosial kita punya timeline-nya sendiri. Kalau kamu belum nikah sih, kalau kamu belum punya anak, kalau anaknya cuma satu, ditanya kapan nikah itu kan kayak pertanyaan yang klise banget, tapi itu jadi kita hidup di dalam framework atau platformnya orang lain. Halo sahabat semua, video kali ini kita mau dongeng dikit kayak cerita atau sharing atau mungkin kayak sebuah pandangan pribadi ya tentang yang disebut dengan konsep golongan 90% dan 10%. Ini teori ngawur, artinya cuma kayak kira-kira sih kayak gini yang sebenarnya terjadi di lapangan sana. Kalau kita 90-10 itu apa sih? Jadi kalau 90 orang itu di bawah, 10%-nya itu yang paling atas, top 10%. Kalau kita ngomongin orang kaya pun sebenarnya yang definisi kaya itu adalah kaya dibandingkan orang-orang yang sekelilingnya. Kalau semua orang punya mobil ya biasa aja, tapi kalau ada yang punya mobil lebih mewah dianggap kaya dibanding semua orang yang punya mobil biasa dan seterusnya. Ternyata teori ini jadi berlaku untuk semua hal gitu. Kalau kita ngomongin di level kampung atau di level kecamatan atau level kota atau level negara gitu, atau teman-teman di level kelurahan deh atau RW mungkin bisa kebayang. Mungkin 10% itu yang kaya banget gitu, 90% yang biasa-biasa aja. Kalau di kampus atau di sekolah, 10% itu mungkin yang nilainya bagus, attitude-nya bagus, atau mungkin kalau kuliah lulusnya cepet, nilainya cum laude dan seterusnya. 90%-nya biasa-biasa aja. Kalau misalnya di pesantren 10% itu mungkin yang hafal Quran, attitude-nya bagus, sopan santun dan akhlaknya bagus. 90%-nya mungkin biasa-biasa aja. Nah, mungkin teori ini memang kayak agak ngawur, tapi sepanjang saya sering melihat di sebuah kehidupan ya seperti itu. Di kantor pun ada 10% orang yang produktif banget, orangnya supel, menyenangkan gitu. 90%-nya ya plus minus biasa-biasa aja. Nah, pertanyaannya kan tentu bagaimana caranya jadi yang 10%? Kalau aku tanya ke banyak orang, jawabannya mungkin biasanya kerja keras mas, semangat, disiplin, konsisten, ya semua hal yang sifat-sifat bagus mereka sebutkan. Apakah itu benar? Ya bisa jadi benar, tapi ya bisa jadi salah juga. Kayak misalnya ada orang yang bekerja pagi siang malam Senin sampai Minggu kerja keras banget, tapi ya hasilnya gitu-gitu aja gitu. Padahal dia udah kerja keras tuh, udah disiplin tuh, udah konsisten tuh, ternyata kok nggak yang jadi, kalau dalam kekayaan yang jadi 10% gitu. Nah, menariknya kalau disederhanakan adalah jangan lakukan yang 90% orang lakukan. Jadi jangan lakukan yang 90% orang lainnya lakukan. Itu cara jadi yang 10%. Itu kayak sederhana, tapi ya kalau kita tarik mundur misalnya hampir semua mayoritas orang misalnya nonton TV, kita nggak usah nonton TV. Mayoritas orang baca koran, kita nggak usah baca koran. Misalnya mayoritas orang main sosial media mungkin, atau misalnya mayoritas orang susah lihat orang seneng lihat orang susah gitu. Itu kan kayak suka ngomongin orang di belakang, suka ngeluh, suka alasan gitu. Mungkin itu contoh ya. Ketika kita nggak melakukan itu, jadi kita sebaliknya jadi orang golongan yang 10%. Itu teknik sederhana yang mungkin bisa kita lakukan. Ada buku yang bagus banget, Why the Majority is Always Wrong. Itu nanti kita bahas di section buku, mungkin bulan depan atau 3 bulan lagi itu akan kita bahas. Tapi poinnya di sini adalah kita perlu melihat apakah yang kita lakukan ini sebenarnya memang benar-benar kita mau lakukan, atau itu adalah drama atau sebuah force sosial di sekitar kita. Jadi contoh misalnya kan sosial kita punya timeline-nya sendiri. Kalau kamu belum nikah sih, kalau kamu belum punya anak, kalau anaknya cuma satu, kalau belum kerja, dan seterusnya. Banyak sekali yang ditanya kapan nikah, itu kan kayak pertanyaan yang klise banget, tapi itu jadi kita hidup di dalam framework atau platformnya orang lain. Padahal bisa jadi orang lainnya termasuk yang 90% gitu. Contoh misalnya kalian apa yang mau dikerjakan dalam hidup dan seterusnya, itu perlu kita cek lagi. Apakah sebenarnya yang kita lakukan itu hanya karena orang-orang di sekitar kita melakukan, atau karena memang itu yang kita pilih lakukan dan kita tahu ini sebenarnya bakal membawa kita ke tujuan yang kita mau. Nanti kita akan bahas di video berikutnya tentang dari saat sekolah apa yang terjadi dengan kehidupan kita, sehingga kita bisa ngecek apakah sebenarnya ini adalah kehidupan yang kita kita skenariokan sendiri, atau kita ikut skenarionya orang, atau ada sutradaranya yang lain. Kita cuma jadi kayak aktornya yang dikasih skrip untuk menjalankan hidup sesuai dengan ekspektasi orang-orang tersebut. Yang kita perlu tahu apakah orang-orang tersebut adalah golongan yang 10% atau golongan yang 90%. Habis ini kita bahas dulu yang tentang sekolah. Nanti video berikutnya kita baru akan bahas tentang golongan 1% lebih mendetail cara menjadi yang the 1%. Ini cuma kayak sedikit apa sih bedanya yang 10% sama 90%.
ya sebenarnya kita tinggal lihat 90% ngapain. Kalau kita nggak mau jadi kayak mereka, jangan lakukan itu yang kurang baiknya. Jadi oke, kita ketemu di video berikutnya. Thank you.